Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Zahra dengan NIM 31221028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek database saya, yaitu tentang perpustakaan. Untuk selanjutnya, yang pertama yaitu kita buka aplikasi Exampp. Langkah selanjutnya yaitu kita buka aplikasi SQL Yoke-nya. Di sini saya mengambil project tentang perpustakaan. Dalam tabel yang saya buat di sini ada tabel petugas dan juga tabel buku. Dan dalam tabel petugas ini ada beberapa atributnya, yaitu ada ID petugas, nama petugas, jabatan petugas, alamat petugas, nomor telepon, dan jenis kelamin. Dan yang kedua ada tabel buku dengan atribut ID buku, judul buku, penerbit buku, tahun penerbit, penulis buku, dan stok buku. Dan salah satu alasan utama saya mengambil proyek perpustakaan ini dalam database adalah karena efisiensi dalam pengelolaan dan akses data. Dengan menggunakan database, semua informasi terkait buku, anggota, transaksi pinjaman, dan lainnya dapat disimpan secara struktur, dan ini memudahkan dalam mencari, memperbarui, dan menghapus data dengan cepat dan efisien. Dan untuk membuat tabel database di sini saya akan menggunakan DDL dan DML. Yang dimaksud dengan DDL adalah Data Definition Language, yaitu sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database DML. Dan yang dimaksud dengan DML adalah Data Manipulation Language, yaitu sebuah metode query yang digunakan apabila DDL telah terjadi. Dan yang pertama di sini saya akan membuat terlebih dahulu database perpustakaannya, yaitu dengan kita klik create database dan nama project yang kita buat, dan ini saya tulis perpustakaan. Dan setelah itu kita execute, dan di sini udah ada tulisan sukses. Dan untuk melihat database-nya di sini kan belum ada, jadi kita klik kanan lalu refresh. Dan ini udah muncul ya perpustakaan. Dan setelah itu saya akan membuat tabel petugas dengan create tabel dengan nama tabel petugas, dengan atribut ada ID petugas, dengan tipe data yaitu varchar, dengan length 10, dan yang kedua ada nama petugas dengan tipe data yaitu varchar, dan yang terakhir ada jenis kelamin petugas dengan tipe data varchar. Dan di sini kita harus menggunakan primary key, dan primary key yang saya gunakan yaitu ID petugas. Dan ini udah saya tulis semua tabel data beserta atributnya. Setelah itu kita blok semuanya, lalu kita execute. Dan di sini udah ada satu sukses, dan di sini juga udah kelihatan tabelnya yaitu tabel petugas. Dan terus di sini kalau misalnya kita mau lihat tabel yang udah kita buat tadi, yaitu kita cari aja dengan select from, dan kita mau cari tabel apa nih? Kan yang saya mau cari tadi yaitu tabel petugas. Jadi di sini kita cari tabel petugas. Lalu kita blok dan execute. Dan di sini udah kelihatan ada ID petugas,
nama petugas, jabatan petugas, alamat petugas, nomor telepon, dan jenis kelamin. Dan setelah kita sudah buat tabelnya, di sini saya akan mengisi tabelnya dengan insert into tabel petugas, buka kurung, kita isi dengan atribut di tabel petugas yang tadi kita tulis. Dan setelah kita tulis atributnya, di sini kita isi dengan values, buka kurung. Di sini harus pakai tanda kutip dengan ID petugas A001. Pokoknya di sini semuanya harus pakai tanda kutip, jangan sampai ada yang kelewat. Dan setelah semuanya selesai, di sini saya akan execute blok, lalu kita execute, dan ini sudah sukses. Dan untuk melihatnya kita execute select, dan sini sudah muncul nama-namanya. Jadi di sini saya akan membuat 5 kolom atau 5 baris nama-nama dari tabel petugas. Jadi di sini kita tinggal buat kayak awal, insert into, dan masukin semua atributnya dan isinya, valuesnya dari atributnya. Dan ini udah kita langsung blok dan execute, dan sini udah sukses. Kalau misalnya kita mau lihat tabelnya lagi, kita klik yang select dan kita execute, dan sini udah muncul. Dan selanjutnya di sini saya akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel buku. Dan ini sudah selesai semua, lalu kita blok dan execute, dan di sini sudah sukses. Dan untuk melihat tabelnya, di sini kita klik kanan lalu refresh. Untuk melihat tabelnya, di sini kita cari dengan select bintang from tabel buku, lalu kita blok dan execute, dan di sini sudah muncul atribut dari tabel buku. Dan untuk mengisi tabelnya, yaitu kita buat insert into tabel buku, dan kita tulis semua atribut di sini.
Dan di sini untuk mengisi atributnya itu kita buat values dan diisi dengan yang mau kita isi, apa aja isinya. Dan setelah semuanya selesai, lalu kita blok dan execute, dan di sini sudah sukses. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan mengisi dengan 5 baris nama-nama buku. Selesai semua, lalu di sini kita blok dan execute, dan kita blok select, dan sini sudah muncul semua. Dan selanjutnya di sini saya akan membuat project select join, dan di sini saya akan menggabungkan dua tabel, yaitu ada tabel buku dan tabel rak. Karena tadi saya membuat tabel petugas dan buku, jadi di sini saya akan menggunakan tabel rak yang sudah saya buat sebelumnya. Dan setelah selesai semua, lalu selanjutnya kita jalankan satu persatu, kita execute. Yang pertama yang atas dulu, kita blok, lalu execute. Dan sini sudah muncul ada tabel-tabel yang sudah digabungkan, yaitu ada tabel buku dan tabel rak. Dan untuk selanjutnya kita execute yang bawahnya, kita blok dan execute, dan ini sudah muncul dari beberapa yang ingin kita tampilkan. Dan yang selanjutnya di sini saya akan membuat project function, dan yang pertama di sini saya akan membuat function get usia tahun. Lalu di sini kita blok semuanya dan execute, dan sini sudah sukses. Setelah selesai, di sini kita klik kanan dan refresh untuk melihat tabelnya, yaitu di sini sudah ada function get usia tahun. Lalu selanjutnya untuk melihat hasilnya, di sini kita buat select get usia tahun, dan kita masukin di sini tahun berapa dan bulan, juga tanggal. Setelah itu di sini kita blok dan execute, dan di sini sudah muncul berapa tahun usianya. Di sini kita coba lagi yang kedua ya, kita munculin
nama dan usia. Dan di sini lalu kita blok dan execute. Dan ini udah muncul nama dan usia. Dan selanjutnya di sini saya akan membuat function yang kedua, yaitu get usia bulan. Dan setelah semuanya selesai, di sini langsung kita blok semua dan execute. Dan di sini sudah sukses. Lalu kita lihat tabel, di sini sudah ada, dan di sini sudah ada function get usia bulan. Dan di sini untuk melihat hasilnya, kita buat select get usia bulan dan kita masukkan seperti awal tahun, tanggal, dan bulan. Lalu kita blok dan execute, dan ini sudah muncul angka 7, yaitu 7 bulan. Dan kita coba lagi yang kedua, di sini kita cari nama dan berapa bulannya. Dan setelah selesai, di sini kita blok dan execute, dan di sini sudah ada nama dan berapa usia bulannya. Dan selanjutnya di sini saya akan membuat function yang get usia aja. Dan setelah selesai semua, di sini kita langsung blok dan execute. Dan ini sudah sukses. Selanjutnya untuk melihat tabelnya, kita klik kanan refresh, dan di sini sudah ada tabelnya. Langsung kita usia. Dan untuk melihat hasilnya, kita cari dengan select get usia. Ini kita masukin tahun, tanggal, dan bulan. Dan selanjutnya di sini kita jalan satu persatu, kita blok dan execute. Dan di sini sudah muncul tabelnya dan udah kelihatan usianya, dan satu lagi di sini juga udah muncul nama dan tabelnya yang udah kita blok. Dan yang selanjutnya di sini saya akan membuat tabel view pada project database perpustakaan.
Dan selanjutnya di sini kalau kita mau lihat hasilnya, yaitu kita cari dengan select dan kita tulis tabel view-nya di sini, lalu kita bold dan execute, dan ini sudah muncul tabel-tabel dari view yang sudah saya buat. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat tabel prosedur pada database perpustakaan. Dan setelah semuanya selesai, di sini langsung kita blok saja semuanya dan execute, dan ini sudah sukses. Dan yang terakhir di sini saya akan membuat satu tabel lagi, yaitu tabel trigger pada database perpustakaan. Dan di tabel trigger ini saya akan mengubah dari alamat lama menjadi alamat baru, dan sini saya sudah menulis semua, lalu ini udah keubah semuanya. Dan yang terakhir di sini saya akan menampilkan fungsi dari MySQL, yaitu ada 4, ada string function, numeric function, date function, dan advanced function. Yang pertama di sini saya akan menampilkan string function, dan di sini saya akan menampilkan dari concat, yaitu menambahkan 2 atau lebih ekspresi secara bersamaan.
Dan untuk yang kedua, di sini saya akan menampilkan fungsi MySQL dari numeric function. Di sini ada count function yang fungsinya yaitu mengembalikan jumlah record yang dikembalikan oleh query pemilihan. Di sini sudah saya coba. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan pada project database saya. Dan untuk yang ketiga, di sini saya akan menampilkan dari date function. Ada beberapa, tapi saya ingin menampilkan satu, yaitu ada a date. Yang dimaksud dengan a date di sini menambahkan interval waktu atau tanggal ke tanggal lalu mengembalikan tanggal. Dan untuk fungsi MySQL yang terakhir, di sini ada advanced function. Di sini saya akan menggunakan convert, yaitu fungsi dari convert mengonversi nilai menjadi tipe data atau kumpulan karakter yang ditentukan. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan dalam project database saya.